Kipin mengatakan A pangkat Fx lebih besar daripada A pangkat Gx. Oke? Kipin langsung tulis begini. Kalau Kipin punya A pangkat Fx lebih besar daripada A pangkat Gx, cara penyelesaiannya adalah Fx lebih besar daripada Gx. Ya. Sudah, you jangan bingung. Ini langsung poin. Yang kedua, kalau misalnya Kipin, kalau misalnya aku di sini adalah lebih kecil, tidak ada sama dengan, no problem. Kipin tulis di sini, ini artinya kalau A pangkat Fx ini berarti Fx-nya. Kalau dia lebih kecil, ini juga lebih kecil. You ikuti aja. Kalau dia lebih besar, you ikuti lebih besar. Kalau dia lebih kecil, you ikuti lebih kecil. Kalau ada sama dengan, you ikut sama dengan. Tadi di konten Kipin bikin begitu ya, Kipin cuma mungkin nggak lengkap. Kipin tadi agak cepet-cepet ya karena kondisinya juga. Oke? Nah, lanjut Kipin ungkapkan lagi. Kapan Kipin seperti ini? Nggak tahu. You nanti perhatikan dulu. Kalau Kipin punya A pangkat Fx, di sini lebih kecil A pangkat Gx, ya. Ini bisa punya arti Fx lebih besar daripada Gx. Kipin tuliskan semua supaya kamu tampil. Loh, Kipin tadi bilang gini, kalau lebih besar, ini lebih besar. Kalau ini lebih kecil, ini lebih kecil. Kalau ini lebih kecil, kenapa kok ini lebih besar? Nah itu. Kita harus tampilkan semua supaya nalar kamu masuk. Konsep seperti ini kalau kita kerjakan, itu adalah A lebih besar dari berapa? Nah, Anda harus tahu, ini A-nya lebih besar dari A-nya lebih besar daripada 1. Tetapi kalau konsep seperti ini, A-nya itu antara -1 sampai 1. Jadi konsep ini yang Anda harus mengerti dulu. Anda harus mengerti kapan aku memakai konsep ini, kapan aku memakai konsep ini. Ini yang Anda kuasai dulu. Ya, setelah Anda menguasai seperti ini, ya, setelah Anda menguasai seperti ini, Kipin yakin pasti ngerti tuh. Yuk Pak, pasti ngerti. Jadi kalau misalnya Kipin mengatakan intinya pokoknya intinya gini. Kalau kita bisa tahu -1 sampai 1, logiknya gini. Bilangan naturalnya itu adalah mungkin fraction antara -1 sampai 1. Kita langsung tutup soal. Ya, Kipin sudah bahas tadi kurang lebih ya. Jadi mau itu lebih kecil mau lebih besar terserah, nanti tinggal dibalik. Tetapi Kipin mengatakan demikian. You jangan dibalik. Itu bisa kamu akali. Oke, Kipin kasih contoh nomor 1. Ya, mungkin soalnya ini banyak, tapi Kipin pakai yang dasar dari gampang sampai yang tersulit. Oke, Kipin punya 2 pangkat x-1 lebih besar daripada 4 pangkat 2x-1. Oke, kalau mengerjakan seperti ini, lanjut, yuk mengerti begini. Oh, logiknya ini harus sama dong. Iya harus sama. Tak samakan nulisnya gini, x-1, 4 ini jadi 2 pangkat 2. You sudah belajar eksponen. You nggak perlu nulis 2 pangkat 2 lagi, terlalu lambat. Jadi 2 pangkat 2, 2 kali. Kalau mungkin kamu nggak ngerti, oke, Kipin tulis 2 pangkat 2, 2x-1. Oke, nah setelah itu Kipin tulis ini, 2 pangkat x-1 lebih besar, 2 pangkat ini dikali, berarti 4x-2. Nah, kalau sudah ini artinya begini. Oh, kalau ini lebih besar, Kipin suka sama-sama lebih besar. Suka. Kalau lebih besar ya lebih besar, berarti ini nulisnya x-1 4x-. Nah, kalau kamu sudah tahu seperti ini, berarti kamu logik. Kita bermain lagi. Kipin x-nya taruh kiri atau kanan. Nah, Kipin sudah bilang di video mengenai inequality, usahakan variabel yang terkecil itu yang dipindah supaya alurnya ini semua sama. Ya, tapi kalau misalnya ada, oh aku mau bikin ini, itu terserah. Tapi Kipin mau meminimalkan tingkat kesalahan. Berarti Kipin tulis tetap sama. X-nya ini pindah sana 4x min x min 1 min 2 pindah sana berarti plus 2, berarti 1 di sini adalah 3x. Maka Kipin tulis x sama dengan 1/3. Misal seandai kata di ruangan ini yang masih belum bisa mengerti 3x itu berarti kok x 1/3. Kenapa kok tidak 3/1? Kipin kasih konsep 6 sama dengan 2 kali 3. Oke, ya enggak masalah. Yang penting Anda mengerti. Ya, Kipin tidak membeda-bedakan. Yang penting Anda mengerti. 6 2 kali 3, 6 2 kali 3. Kalau mau nyari 3 berarti logiknya 6 bagi 2. Berarti kalau mau nyari x logiknya 1/3. Itu logik.
Sudah ya? Nah, Kipin sudah mengatakan demikian, berarti ini adalah X. Oh, Kipin penulisannya begini jelek. Betul. Kipin sudah mengatakan kalau nilai yang lebih kecil, usahakan X di sebelah kiri. Itu penulisan matematik itu yang paling netral. Jadi Kipin nulisnya X lebih kecil 1/3. Ya, kelihatannya sepele. Kipin aku nulis gini aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuma kadang penglihatan mata X lebih kecil ini bisa dibaca X lebih besar. Ya, jadi Kipin mengatakan artinya X lebih kecil sepertiga. Kalau X itu bernilai kecil, itu diusahakan ditaruh sebelah kiri. Itu logik. Ya, lanjut Kipin. Nomor 2. Ya, lanjut Kipin kasih nomor 2 supaya Anda mengerti. Kipin di sini ada tulis lagi 3. Kipin kasih 3 pangkat X lebih kecil. Ya, 2/4/3 pangkat X min 1. Masih gampang. Logiknya ini harus sama. Berarti Kipin tulis 3 pangkat X. Di sini 2/4/3, berarti Kipin bisa tulis 3 pangkat 5. Kalau Anda masih belum mengerti, Kipin tulis X min 1. Berarti 3 pangkat 5. Kipin tulis 3 pangkat X lebih kecil 3 pangkat ini dikali berarti 5x min 5. Nah, kalau sudah seperti ini Anda harus tahu. Oh Kipin, ini tandanya lebih kecil dong. Ya kita pakai yang lebih kecil. Kapan yang dirubah Kipin? Nanti ya kita belajar step by step. Nanti yuk mengerti sendiri. Artinya kita nulis ini X berarti ini 5x min 5. Kipin, kenapa kok harus begini? Logiknya ini harus sama. Kalau sudah sama, itu baru kamu bisa dirubah. Langsung kamu bisa dicoret. Logiknya seperti itu. Lanjut ya. Berarti X-nya Kipin taruh di mana? Nggak suka taruh di sini. X-nya tetap taruh di sini. Berarti Kipin nulis ini 5x. X-nya pindah di sini ini X. Min 5-nya pindah di sini 5. Maka Kipin tulis 5 di sini 4x. Artinya X sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar, Kipin nggak ngurus. Yang penting logiknya ini 6, 2, 3 6 equal 2 kali 3. Berarti kalau mau nyari ini berarti 6/2. Berarti kalau mau nyari X 5/4. Pertanyaan Kipin dilanjutkan. Kipin kalau bikin soal itu selalu berurut supaya kamu punya nalar, bukan langsung ces. Kamu lihat. Pertanyaan Kipin, ini betul nggak? Betul. Penulisannya benar nggak? Kurang bagus. Kipin sempurnakan menjadi seperti ini. Tadi kan Kipin bilang X yang lebih kecil itu harus di sebelah kiri. Yang kedua, Kipin penulisan ini betul nggak? Betul. Sudah sempurna nggak? Sudah. Seandai kata kamu tadi soalnya jawabannya begini, ini kurang sempurna. Bukan dalam arti ini salah, ini benar, tapi kurang sempurna. Dilihat dari penglihatan mata kurang enak. Ya, secara garis besar, secara teknikal matematika ini tidak salah, tetapi ini bisa membuat Anda tertipu mata. Ya, jadi Kipin nulis di sini lebih baik nulisnya seperti ini. Nah, jadi artinya ini X lebih besar di sini, artinya X-nya lebih besar, X-nya positif, X-nya nilainya lebih besar daripada 5/4. Itu harus di sebelah kanan. Kesimpulannya, kalau dia lebih besar dari suatu bilangan itu ditaruh di kanan X, tapi kalau X-nya itu lebih kecil itu ditaruh di sebelah kiri. Itu kesimpulannya. Wes ya, itu basicnya Kipin supaya kamu bisa menguasai materi. Kipin lanjut ke bilangan persamaan kuadrat. Kipin kasih soal ke persamaan kuadrat yang ketiga, masih belum, masih berupa basic. Kipin ngasih di sini ada 5 pangkat x kuadrat min plus x, ya, plus x min 7 lebih besar. Di sini kasih 25 x min setengah. Kalau aku punya soal seperti ini, seperti biasa, Anda harus mengerti. Ini loh Kipin tidak sama. Itu yang benar. Anda Kipin mau naik, kamu langsung. Ini loh udah benar Kipin. Ini 5, ini 7, ini 7. Nah, sekarang kamu tanya, Kipin mungkinkah kalau ini 5, ini enggak 5? Mungkinkah Kipin? Mungkin. Kipin ulangnya. Kipin mungkinkah kalau ini 5, ini enggak 5? Mungkin. Mungkin. Ya, nanti kita bermain. Itu makanya Kipin harus menjelaskan lagi di teori logaritma. Nanti Kipin langsung continue di logaritma. Anda perhatikan ya.
ya. Jadi Kipin nulis di sini 5 pangkat X kuadrat plus X min 7, 25, 5 pangkat 2, ya. Kipin sudah anggap kamu mengerti. 5 pangkat 2, 2 dikalikan ini 2X, 2 dikalikan ini berarti min 1. Oke, Anda bisa belajar dengan record dapat dari mana 2X min 1. Anda dengarkan record di sini ya, supaya Anda Kipin ajak bermain-main dengan cepat dan konsep. Artinya kalau sudah seperti ini, oh ini 5 sudah lebih besar dari 1, bukan pecahan, bukan min 1 sampai 1. Berarti artinya tandanya tetap. Ya, artinya tandanya tetap, 5-nya boleh dicoret, berarti ditulis X kuadrat plus X min 7, di sini 2X min 1. Setelah itu Kipin nulis, Kipin, terus ini ditaruh, dibuang ke kiri atau buang ke kanan. Nah ini makanya harus belajar mengenai inequality. Makanya Kipin tidak mau belajar ini dulu. Kenapa? Harus kamu kuatkan dulu di inequality ya, pangkat 3. Mungkin ini bisa berupa akar. Bisa ini berupa akar. Kalau berupa akar nanti kualitinya berarti equationnya you harus mengerti ada syarat-syarat. Oke? Ya Kipin lanjut ya. Kipin lanjut di sini. Kalau aku punya X kuadrat X min 7 lebih besar ini. Syaratnya kalau equation kuadratik, you harus ngerti. Oh, kalau kuadratik salah satu ruas harus 0. Salah satu ruas harus 0. Berarti Kipin nulis di sini adalah X kuadrat 2X pindah ke sana. Kipin tulis aja X, ya Kipin tulis aja. Kipin tulis agak perpanjang. X kuadrat ditambah X, 2X pindah sana, min 2X, min 7, min 1-nya pindah sana, plus 1 lebih kecil 0. Ya supaya Anda mengerti ya. Jadi mungkin ada yang nggak ngerti secara cepat ya. Mungkin Kipin slow, agak slow. Berarti satunya pindah sini, berarti Kipin tulis X kuadrat, ini min X, min 6 lebih besar 0. Artinya di sini kita main pemfaktoran. Kipin kan sudah ngajari mengenai pemfaktoran, harusnya Anda mengerti. Berarti Kipin nulis perkalian min 6 jumlahnya min 3, berarti X min 3, X plus 2 lebih besar 0. Berarti Kipin tulis X sama dengan 3, X sama dengan min 2. Intinya salah satu ruas kalau di dalam equation ya, dalam equation itu harus 0. Salah satu ruasnya itu harus 0. Berarti Kipin nulis di sini X-nya di sini min 2, di sini 3. Oke? Nah, setelah itu Anda tulis di sini. Kemarin Kipin di VT sudah mengajar teorema ini. Anda bisa belajar di VT sebelum-sebelumnya. Tentukan daerah plus sebelah kanan, ya. Sebelah kanan masukkan angka 10. Ya, di sini kan ada 10. Masukkan 10 plus, masukkan 10 plus. Habis plus, ini min. Habis min plus. Kipin kok bisa plus ke min, min ke plus? Anda bisa lihat di VT-nya Kipin ya, atau Kipin ulang kembali. Melewati 3 pangkat ganjil selalu berupa tanda. Melewati min 2 pangkat ganjil selalu berupa tanda dari sebelumnya. Oke, lanjut. Berarti Kipin tulis yang diminta daerah lebih besar 0. Ini kemakan, berarti daerah positif. Ya, kalau daerah positif maka Kipin bisa mengatakan ini adalah X lebih kecil min 2, di sini 3, di sini adalah X. Ya, ini salah satu syarat untuk membedakan antara 1, 2, 3. Artinya ini berbentuk linear, ini berbentuk kuadrat. Kipin kasih yang berupa akar. Lanjut ya, nanti Anda bisa Kipin kirim dalam full serinya ya, supaya kita targetnya selesai. Oke, terima kasih ya. Tapi Kipin mohon maaf tidak bisa baca chat satu persatu. Oke ya, kalau ada keperluan bisa di chat aja di DM Kipin. Oke, nomor 4. Kalau Kipin kasih soal standar supaya Anda mengerti kenapa Kipin mengatakan ini inequality itu penting. Anda perhatikan. Kalau Kipin punya soal di sini adalah 2 pangkat akar X min 1 per X plus 2, di sini lebih besar. Oke, supaya Anda bisa mengerti, oh ini benar atau tidak. Kipin kasih. Di sini Kipin punya adalah 4 ya. Kipin punya di sini 4 pangkat, katakanlah pangkat, enaknya pangkat berapa? Kipin kasih pangkat
Oke ya. Nah, kalau Kipin punya soal seperti ini, Anda perhatikan. Loh, ini di luar konteks Kipin, atau mungkin ini mau pakai 2x min 1, itu terserah. Lu mau pakai metode apa terserah, Kipin nggak ngurus. Ya, Kipin nggak ngurus. Cara penyelesaian di sini, logiknya ini harus sama. Maka Kipin tulis 2 pangkat x min 1. Di sini adalah x plus 2 lebih besar 4, itu adalah 2 pangkat 2, berarti Kipin bisa tulis 2 pangkat 4 ya. Kipin tulis itu 2 pangkat 4 sebentar. Oke, nah kalau sudah ketemu 2 pangkat 4, langkah pengerjaannya, oh ini 2, tandanya kalau lebih besar ya tetap lebih besar, x min 1, x plus 2 lebih besar 4. Nah sekarang Anda melihat, untuk mengerjakan ini butuh ilmu inequality, butuh ilmu pertidaksamaan yang Kipin kayak berseri-seri ya. Mungkin nanti di sini ada harga mutlak, itu konsep. Jadi bukan artinya kita belajar harus ini dulu baru itu dibalik, jangan ya. Oke, lanjut. Nah, kalau ada soal seperti ini, langkah apa yang Anda harus kerjakan? Oh, ini adalah akar. Kalau akar berarti ada syarat Kipin. Oke. Langkah pertama, ini dikuadratkan. Setuju ya? Dikuadratkan. Pertama Kipin tanya gini, Kipin kenapa kok ini lebih besar? Karena 2-nya ini lebih besar daripada 1. Berarti kalau tandanya lebih besar, kalau lebih kecil, lebih kecil. Setuju ya? Jadi bukan artinya selalu lebih besar, bukan. Ikuti strategi. Berarti Kipin tulis, untuk menghilangkan akar berarti dikuadratkan. X min 1, X plus 2. Di sini adalah 16. Nah, kalau sudah ketemu 16 ya, kalau setelah ketemu 16, Kipin tulis di sini x min 1 x plus 2, 16 dipindah ruas 16, di sini adalah 0. Kipin bolehkah dikali silang? Nah ya, ini adalah tidak boleh. Oke, Kipin tulis supaya Anda bisa mengerti kenapa tidak boleh, supaya Anda bisa mengerti kenapa Kipin kok tidak boleh dikali silang ya. Anda bisa lihat di VT-nya Kipin, tidak boleh dikali silang. Jadi syarat daripada fraction, kalau ini berupa square root, kalau ini sudah fraction, kalau namanya fraction salah satu ruas harus 0. Dia konsepnya, syaratnya sama dengan kuadratik. Oke? Lanjut ya Kipin tidak panjang lebar. Terus langkah berikutnya disamakan penyebut. Berarti x plus 2. Di sini x min 1. Kita tulis langsung 16 dikalikan x. Langsung tulis saja ya. Min 16x plus 2 kali ini berarti min 32. Di sini lebih besar 0. Oke? Nah, lanjut Kipin tulis di sini. X min 16x berarti min 15x. Min 1 min 32 berarti min 33. Di sini adalah x plus 2 lebih besar 0. Langkah berikutnya kita tulis yang namanya harga 0. Harga 0 itu adalah bagian atas. Berarti Kipin bisa tulis x sama dengan min 33 per 15. Setuju ya? Min 15x min 33 sama dengan 0. Min 33-nya pindah kanan. Plus dibagikan min bagi min. Supaya tidak panjang lebar. Yang namanya harga tidak 0. Bagian penyebut Kipin tulis x tidak sama dengan min 2. Langkahnya Kipin tulis di sini. Kipin sambung ya. Oh, min 2. Di sini min 33 bagi min 15 itu sekitar min 2 lebih. Betul? Min 2 lebih. Berarti Kipin tulis di sini adalah min 33 per 15. Di sini Kipin tulis min 2. Ada sama dengan Kipin, berarti ini disama dengankan. Ini ada sama dengan Kipin, ini disama dengankan. Tidak boleh. Oke, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, kenapa tidak boleh? Karena dia penyebut, maka ini harus kosong. Setuju ya? Jadi bukan karena di sini oh sama dengan berarti semua dihitamkan. Oke ya, ngerti ya? Jadi Anda sudah harus bisa menguasai, dilihat dari VT-nya Kipin dengan serial. X sama dengan min 2. Kipin tulis, diuji masukkan angka berapa? Sebelah kanan, masukkan semuanya. 10, masukkan 10 plus, masukkan 10 min bagi plus min. Habis min
plus. Habis plus min. Yang diminta lebih besar berarti daerah positif. Oke, nah setelah itu harus ada kata syarat. Ya, ada syaratnya. Kenapa Kipin ada syaratnya? Karena kita punya akar. Syaratnya apa? Di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Kipin tanya, Kipin ini sama dengan 0 ini karena ini tak? Kalau ini tidak ada sama dengan, ini tetap ada sama dengan. Setuju ya? Kalau tidak ada sama dengan, ini tetap ada sama dengan. Bukan karena ini ada sama dengan gara-gara dari sini. Setuju ya? Ini adalah sudah pasti syarat ya. Oke, Kipin nulis kembali supaya Anda bisa tahu. Oh, ini nanti Anda belajar. Oh, sama dengan ini karena ono sama dengan ini melok-melok sama dengan. Nah, jadi Anda harus ikuti recordnya pelan-pelan. Oke? Lanjut Kipin tulis. Di dalam akar lebih besar sama dengan 0, berarti Kipin tulis X min 1, X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Kita nulis aja harga 0-nya X sama dengan 1, HT-nya tetap X tidak sama dengan min 2. X min 1 sama dengan 0. Oke? Kipin tulis di sini. Kipin tulis yang namanya 1, Kipin tulis di sini. Yang namanya min 2, Kipin tulis di sini min 2. Satunya dihitamkan. Oke? Kipin tulis masukkan angka 10 plus 10 plus 10 di sini plus habis plus min, habis min plus. Kita lihat yang diminta lebih besar berarti daerah positif lah. Nah, setelah Anda tahu daerah positif, daerah mana yang dipakai? Yang kena arisiran 2 kali, yang namanya kena intersection-nya berapa? Daerah sini. Nah, Anda perhatikan. Berarti HP-nya himpunan penyelesaiannya adalah min 33, 15 di sini X di sini min 2. Kalau Anda belum mengerti cara penulisan himpunan, Anda bisa lihat dari inequality Kipin seri 1 mungkin ya. Jadi Kipin sudah bilang di dalam inequality cara penulisan di dalam garis bilangan itu ada 2 ya, oke? Supaya kita tidak panjang lebar. Setuju ya? Jadi Kipin, aku tidak perlu bikin syarat toh. Oh ya, jawabannya seperti ini. Belum tentu. Kipin mana? Kipin, kalau aku tidak bikin syarat, toh jawabannya ya ini, ya kan? Jawabannya ini belum tentu. Kalau misalnya di dalam syarat ini bukan min 2, mungkin ya min 2, sekian, bisa daerah sini. Setuju ya? Jadi ini sudah kamu tidak perlu berargumen lagi, tidak perlu aku tidak kuadrat, aku tidak perlu pakai syarat, itu tetap ada. Oke, setuju ya? Langsung next Kipin kasih yang nomor 5 ya, supaya tidak panjang lebar. Kipin langsung nomor 5. Kipin kasih tipe. Jadi untuk belajar akar, untuk belajar nanti polinomial di sini bisa berbentuk pangkat 3, pangkat 4 juga sama. Kipin kasih di sini adalah ada sepertiga ya, sepertiga X kuadrat. Oke, plus 4X plus 1 lebih kecil dari sepertiga pangkat X plus 5 ya. Anda perhatikan kalau Kipin punya soal seperti ini, sebentar ya ini sorry ya, panas ini ya, sebentar. Kalau Kipin punya di sini adalah X seperti ini, langkah apa yang harus kita kerjakan? Anda perhatikan di sini. Oh, di sini sepertiga, di sini sepertiga. Berarti Kipin bisa mengatakan X kuadrat plus 4X plus 1. Ini sudah sama kok. Betul? Sudah sama. Oh, ini lebih kecil, ini juga lebih kecil. Ini X plus 5 ya Kipin. Nah, ini yang Anda harus perhatikan. Loh, tadi kan Kipin ngomong itu kalau lebih kecil, ini juga lebih kecil. Nah, ini Anda harus perhatikan. Anda harus tahu. Ini kan antara X, antara A-nya antara min 1 sampai 1. Maka ini tidak boleh. Kalau dia lebih kecil berarti tandanya dibalik. Ya, tandanya dibalik. Waduh Kipin, iya aku ingat. Nah, ini yang jadi masalah. Iya kalau aku ingat Kipin. Nanti Kipin kasih tipnya. Oke? Kipin lanjut. Iya kalau aku ingat Kipin. Oke, nanti Kipin kasih ya.
Kipin nulis di sini X-nya Kipin pindah sana, berarti X kuadrat plus 4X. X-nya pindah ke kiri berarti min X plus 1. 5-nya pindah ke kiri min 5. Ini 0. Kipin kenapa harus begitu? Kipin ulang kembali. Kipin selalu mengulang kalian. Kalau kuadratik salah satu ruas harus 0. Mau sebelah kiri 0 atau sebelah kanan 0 itu terserah kamu. Oke? Ya, memang harus dipindah, harus ini 0. Note, nggak bisa ditawar. Langkah berikutnya Kipin tulis X kuadrat 4X min X berarti ini 3X. 1 min 5 berarti ini min 4 lebih besar 0. Kita buat pemfaktorannya adalah perkalian min 4 jumlahnya 3. Berarti Kipin tulis X plus 4 X min 1. Kipin tulis X sama dengan min 4, X sama dengan 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu bisa bikin garis bilangan. Min 4, ini 1. Kipin ini dihitemi enggak? Enggak perlu dihitemi karena ini gak ada sama dengan. Kalau ini ada sama dengan, yuk hitemi. Logik ya, logik. Terus kita uji. Sebelah kanan, itu kita masukkan angka 10 plus 10 plus. Kadang-kala orang masih bingung. Masukkan angka itu tujuannya apa sih? Anda belajar di serial, mungkin seri 3 di sini kalau mengenai kuadratik, masukkan angka untuk menguji daerah itu adalah daerah positif atau daerah negatif, ya. Masukkan di mana Kipin? Masukkan pada waktu pemfaktoran. Kenapa kok nggak dimasukkan di sini? Susah. Penglihatan mata itu susah, sering luput. Jadi Kipin masukkan di sini. Oh, masukkan 10 plus. Masukkan 10 plus. Plus kali plus berarti jawabannya plus. Oke, habis plus di sini min, habis min di sini plus selalu. Terus ada yang bilang begini, Kipin berarti kesimpulan sebelah kanan selalu plus ya? Belum tentu. Ya, jadi belum tentu di sini daerah positif, belum tentu. Yuk harus ingat. Jadi jangan kamu gara-gara ngomong, oh ini selalu positif maka di sini disikat positif, belum tentu. Yuk harus punya logik. Masukkan angka 10 di sini 10 plus, masukkan di sini 10 plus, plus kali plus berarti plus, habis plus min plus. Yang diminta lebih besar berarti di sini adalah daerah positif. Oke, kalau sudah daerah positif Anda bisa lihat di sini, berarti Kipin bisa mengatakan di sini X lebih kecil min 4, di sini adalah 1 ini. Penulisannya ini sudah cantik. Kipin sudah bilang penulisan seperti ini adalah yang cantik. Sebelah kecil itu X-nya di sini, ke sebelah besar X-nya di sebelah kanan, itu yang paling cantik. Oke, sekarang Kipin bilang teorema ini Anda bilang begini, Kipin, iya kalau aku ingat ini dibalik. Nah, Kipin kasih di sini. Tapi tadi Kipin sudah menjawab di konten, ya Kipin sudah kasih di konten untuk membuat perbandingan. Anda coba perhatikan di sini, Kipin kasih ya. Kipin kasih kembali lagi di sini sepertiga ya. Kipin ulang kembali di sini posisinya, Kipin ulang kembali ya. Kipin tulis di sini sepertiga pangkat X kuadrat plus 4X plus 1. Di sini adalah sepertiga, di sini X plus 5. Oke. Kipin tidak suka kalau tanda dibalik. Ya kalau Kipin mengerti aja, makanya Kipin ngomong tidak semua siswa bisa cermat. Ya ada gangguan lah. Ya mungkin lagi hang, lagi error. Ini mikir, oh aku lupa terbalik. Ya, nah lebih baik kamu ingat aja, lebih baik jangan pecahan, jangan berupa fraction. Maka Kipin tulis sepertiga, Kipin ubah menjadi 3 pangkat min 1. Di sini X kuadrat 4X plus 1. Ini di sini Kipin tulis 3 pangkat min 1. Di sini X plus 5. Oke, ya. Nah setelah Anda tahu gini, oh terus Anda bilang gini, oh berarti ceritanya Kipin bilang tadi fraction ya. Berarti fraction. Kalau fraction itu 3/2 gimana? Dia kan harus tahu. Syaratnya itu antara min 1 A di sini 1. Ya kan? Nah kalau 3/2 ya tandanya tetap. Kalau dia lebih kecil ya lebih kecil, kalau lebih besar lebih besar. Setuju ya? Kalau min 1 sampai 1 ya berarti angkanya sekitar 1/3, 1/5, 1/8. Anda harus mengerti. Oke? Ya, tapi kalau misalnya ini 3/2 ya tandanya tetap. Tidak perlu dibalik, ya kan? Tidak perlu dinaikkan ke atas. Itu logik. Anda
Anda harus menguasai dulu itu konsepnya ya. Oke, berarti Kipin mengatakan di sini. Lanjut ya, Kipin langsung mengatakan di sini. Jadi ada, loh Kipin kalau aku punya 2/3, ya Anda putar jadi 3/2 pangkat min 1. Nanti Kipin kasih ya. Nah di sini Kipin nulis 3 pangkat min x kuadrat min 4x min 1. Di sini 3 pangkat min x min 5. Kalau Anda sudah tahu teorema ini konsep, gampang. Anda ngelamun pun Anda dia lebih kecil ya, tetap lebih kecil. Berarti min x kuadrat min 4x min 1 min x min 5. Intinya di sini tidak boleh tak buat angka antara min 1 sampai 1. Kalau antara min 1 sampai 1, caranya gimana supaya lebih besar dari 1? Dibalik. Setuju ya? Jadi Anda harus mengerti. Setelah itu Kipin tulis di sini ya. Kipin taruh di kiri atau kanan. Nah, Kipin bilang di dalam kuadratik harus salah satu 0. Toh, bisa kiri, bisa kanan. Nah, sekarang yang 0 kiri atau kanan. Anda lihat, x kuadrat itu negatif. Kalau negatif, usahakan dipindahkan. Kipin tulis gini. Oh, di sini tuh, tandanya gini terus. Udah Kipin tulis. Sama terus. Min x kuadrat Kipin pindah sana jadi x kuadrat. Min 4x pindah sana jadi 4x. Di sini min x, setuju? Min 1 pindah ke sana, berarti Kipin tulis min 5 ditambah 1. Setuju ya? Berarti Kipin tulis di sini 0, di sini x kuadrat 4x min x, berarti ini 3x, ini min 4. Kita lihat apakah hasilnya sama. Kipin tulis ini 0, di sini adalah x perkalian min 4, berarti x plus 4x min 1, berarti x sama dengan min 4, x sama dengan 1. Kipin tulis di sini min 4, di sini 1, masukkan angka 10 plus. Di sini 10 plus plus, habis plus min plus. Yang diminta lebih besar daerah ini, berarti daerah positif. Anda lihat, samakah dengan soal yang disebut? Jadi konsepnya intinya, Anda jangan tertipu dengan formula. Jangan tertipu. You harus cerdik. Aku tidak mau di antara min 1 sampai 1. Supaya min 1 sampai 1 tidak terjadi seperti itu, you balik. You jangan panik dikasih soal seperti itu, you jangan panik. Oke, Kipin kasih variasi berikutnya di dalam kuadratik posisi nomor 6 ya. Kipin kasih, dan mohon maaf ya kalau Kipin tidak bisa baca satu persatu. You harus cerdik. Kipin bilang harus cerdik. You jangan mau dibuleti sama formula. Kipin kasih soal berikutnya. Kipin kasih, kalau Kipin punya di sini adalah 7 pangkat x ya. Sebentar lagi Kipin mungkin masuk ke logaritma ya. 37 pangkat 1 min x, di sini lebih kecil 4. Nah, Anda perhatikan, Anda harus bisa menguasai. Ini apa Kipin? Ini pasti pakai permisalan. Pasti pakai permisalan. Caranya gimana Kipin? Kita pecah, kita tulis 7 pangkat x dikurangi 3. Di sini 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat min x lebih kecil 4. Anda perhatikan. Kipin sudah pernah mengatakan kalau soal tipe seperti ini adalah tipe yang permisalan. Anda bisa belajar di persamaan eksponen, mungkin di seri yang ke-8. Kipin lupa ya, nanti Anda bisa belajar mengikuti serial. Kalau full seriesnya sudah Kipin tulis kirim ke YT, tapi full seriesnya per tidak inequality belum ya. Mungkin nanti malam full seriesnya Kipin kirim. Oke, artinya gini, Kipin tulis 7 pangkat x ini Kipin misalkan m ya, misalkan m. Berarti Kipin tulis di sini m. Kipin kenapa kok dimisalkan? Kipin sudah bilang tipe eksponen yang 3 sub 1, 2, 3 itu mesti pakai permisalan ya. Anda bisa ikuti aja. Di sini Kipin misalkan m, berarti di sini adalah 3 dikali 7. 7 pangkat min x, berarti Kipin tulis ke bawah adalah per m. Soalnya Kipin ini bisa ubah menjadi 3 kali 7 per 7 pangkat x. Setuju? Ya, supaya Anda ngerti. Oh, berarti ini 3 kali 7, ini pindah ke bawah. Berarti ini m lebih kecil 4. Maka Kipin tulis m di sini 21, m ini 4. Kipin tulis.
ini semuanya dikali M. Benarkah? Nah, ya, benarkah? Oke, supaya Anda mengerti. Ya, ini salah. Tidak boleh dikali M. Itu konsep. Kebanyakan para murid ini salahnya di sini karena syaratnya tidak diperhitungkan. Sudah Kipin bilang mengatakan di sini, kalau ada namanya fraction, apapun itu juga dalam berapa 3 sub, tidak boleh main dikali. Jawabannya benar Kipin, ketepaan. Setuju ya? Nanti kalau ada soal yang tidak yang syaratnya dipakai, nanti hasilnya tidak salah. Jadi Kipin bilang ini adalah salah. Jadi Kipin harus tulis M-21 per M di sini lebih kecil 4 ya. Benarkah Kipin tulis ini salah? Supaya Kipin note, Kipin hapus supaya kamu ngerti tidak boleh dikali M ya. Langkahnya harus gimana? Kipin tulis adalah M-21 ini M di sini dikurangi 4. Setuju? Habis itu Kipin tulis semuanya gimana Kipin? Samakan penyebut. Berarti Kipin tulis ini M kuadrat, langsung Kipin tulis di sini ya, min 4M min 21 lebih kecil 0. Setuju? Ya, ini permainan. Lu Kipin tak kalikan silangkan sama atau 0. Tetap tidak boleh. Kipin bilang tidak boleh. Ya, secara konsep jadi Kipin sudah bilang kalau dalam fraction tidak boleh main kali silang. Kipin tulis di sini pemfaktoran M kuadrat min 4M perkalian min 21 jumlahnya min 4 berarti M min 7 M plus 3 berarti ini M di sini lebih kecil 0. Oke, Kipin naikkan ke atas berarti harga nolnya adalah, Kipin tulis harga nolnya adalah X sama dengan 7, X sama dengan min 3. Setuju? Harga tidak 0 HT ya, Kipin tulis harga tidak 0 itu logiknya berarti M tidak sama dengan 0. Kipin tulis di sini ya, bagian garis bilangannya adalah Kipin tulis ada min 3, ada 0, ada 7. Lanjut Kipin masukkan angka 10 ya kan di sini. Masukkan paling enak itu sebelah kanan. Terserah kamu mau 10 mau 1000 boleh. Masukkan 10. Masukkan di mana? Di pemfaktorannya. Masukkan 10 plus, masukkan 10 plus, masukkan 10 plus. Plus bagi plus berarti plus. Habis plus selalu berupa tanda. Kenapa Kipin bisa cepat kok gak pakai dihitung-hitung lagi? Karena Kipin sudah tahu ini adalah pangkat ganjil. Kalau pangkat ganjil itu dia selalu berupa tanda dari sebelumnya. Tapi kalau dia pangkat genap, nah harus hati-hati. Oke ya, jadi plus min, terus yang diambil adalah daerah negatif, berarti Kipin ambil. Nah, berarti cara penulisannya Kipin tulis ya, cara penulisannya Kipin tulis adalah M lebih kecil min 3, koma ya, M lebih kecil dari min 3, koma, terus yang di sini adalah 0, di sini M, di sini 7. Oke, lanjut Kipin tulis. M-nya tadi berapa? M-nya itu adalah tadi 7 pangkat X. Nah, oke. Kipin bilang mengatakan ini tidak mungkin. Kenapa Kipin? Kipin tadi bilang bisa loh, tidak mungkin. 7 pangkat berapa yang hasilnya bukan 3? Bukan. Hasilnya mungkin bisa. Ya, tapi kalau 7 pangkat X yang hasilnya 3, X-nya ada. Ya, itu nanti pengerjaannya memakai log, Tapi ini tidak mungkin, ini karena apa? You harus mengerti, bukan karena Kipin, bukan karena 3, bukan karena 3, tapi karena apa? You harus mengerti, karena minus. Ya, 7 pangkat X lebih kecil 3 bisa dikejar, bisa kita memakai log. Jadi betul-betul kita memakai log. Tetapi ini tidak mungkin karena minus. Ya, oke, lanjut. Terus Kipin tulis di sini lagi 0. M-nya adalah 7 pangkat X, ini 7. Ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ya jelas toh, 7 pangkat berapa yang nilainya 0? Dah, itu syarat log itu adalah 1. Setuju ya? Berarti Kipin nulis di sini adalah 7 pangkat X lebih kecil dari 7.
Berarti Kipin tulis di sini, oh berarti 7 pangkat X. Di sini 7 artinya 7 pangkat 1, berarti Kipin tulis X lebih kecil 1. Jawabannya. Ya, jadi Anda harus bisa menguasai, bukan asal Anda mengerjakan. Oke, Kipin kasih lanjut soal berikutnya. Kipin kasih berupa akar. Coba Kipin kasih di sini ya, supaya Anda mengerti. Kipin kasih di sini 7 ya. Kipin lanjut ya. Sorry, Kipin tidak bisa baca satu persatu. Oke, Kipin lanjut di sini. Kipin kasih, habis ini Kipin masuk ke log ya. 9 pangkat X kuadrat min 3X plus 1 di sini ditambah, misalnya di sini 9 X kuadrat min 3X lebih kecil, maka Kipin tulis 20. Oke, terus di sini 10 3 pangkat X kuadrat min 3X. Oke, Kipin dapat soal seperti ini ya. Kipin dapat soal dari sini. Kipin tidak tahu ini dari requestan aja ya. Jadi ada soal gini, adalah 10 pangkat ini. Langkah apa Kipin aku harus kerjakan? Konsepnya gini, Kipin ajak kamu bermain-main di sini. Anda perhatikan di sini. Anda perhatikan di nomor 6. Soal ini itu memakai permisalan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 sub. Nah, cara permisalan itu Anda harus bikin eksponennya. Ini adalah yang terkecil. Oke? Nah, Anda harus bisa tahu kalau itu permisalan atau tidak. Soal seperti ini juga permisalan, tapi Kipin, ini ada 1, 2, 3, 4. No, ini bisa kamu gandeng. Coba kamu perhatikan baik-baik. Di sini kalau kamu lihat di sini ada 9 pangkat X kuadrat min 3. Di sini 9. Ya, Anda perhatikan tuh. Kipin baca. Ini ada. Ya tak anggap 1. Terus yang di sini Kipin tulis 9 X kuadrat min 3. Di sini Kipin tulis 20. Di sini min 10 3 X kuadrat min 3. Kenapa Kipin tidak gabung? Tidak gabung karena apa? Kipin tahu ini satipenya mungkin bukan permisalan. Kita lihat ya. Kita nulis. Kalau ini Kipin misalkan namanya M, ini Kipin misalkan M, berarti artinya 9M ditambah M, berarti 10M. Berarti boleh Kipin tulis 10 dikali 9 pangkat X kuadrat min 3X. Setuju? Nah, lanjut Kipin tulis di sini 20, Kipin tulis lagi 10 3 pangkat X kuadrat min 3. Langkah berikutnya, nilai ini dengan ini adalah hampir sama. Sama enggak Kipin? Oh, ternyata pakai permisalan. Kipin yang salah, ternyata pakai permisalan. Tadi Kipin berlogiknya seperti ini. Tadi Kipin berlogiknya gini. Ini Kipin pikir tadi 9. Kalau ini 9, Kipin bisa pindah ke sini. Nah, ulang lagi. Tadi Kipin bilang itu, Kipin tadi bilang di time sebelumnya Kipin bilang, oh ini bukan pakai permisalan. Tadi Kipin kelihatan ini angka 9. Angka 9 kalau tak pindah ke sini jadi 29X kuadrat min 3X lebih kecil 20 jauh. Ya, tapi ternyata di sini bikin angka 9. Nah, kalau dibikin 9 berarti ini pakai permisalan. Kok bisa tahu Kipin? Kita lihat, Anda perhatikan baik-baik. Ya, Anda perhatikan baik-baik. Di sini Kipin bisa mengatakan di sini. Kita tulis, kita pecah 10. Oke. 9 ini Kipin tulis 3 pangkat 2. Berarti boleh Kipin tulis di sini 2 buka kurung X kuadrat min 3X. Kipin tidak tak kalikan. Kalau kamu Kipin kalikan 2X kuadrat min 6X, nanti nalar kamu nanti pusing. Ya, jadi Kipin tuliskan aja 2 buka kurung ini, terus Kipin tulis di sini 20, ini 10, tetap 3 pangkat X kuadrat min 3. Setelah itu Anda perhatikan, oh misal ya, kita bisa misal 3 pangkat X kuadrat min 3X itu Kipin misalkan M. Kalau Kipin misalkan ini M, maka ini jadi 10. Di sini jadi M, berarti M kuadrat. Setuju? Jadi M kuadrat. Loh, kok bisa M kuadrat? Loh, ini loh, 3 pangkat ini tutup kurung
berarti M kuadrat. Di sini tandanya lebih kecil tetap sama, 20 berarti ini min 10. Setelah itu Anda perhatikan, berarti ini adalah merupakan kuadratik. Kuadratik salah satu ruas harus 0, berarti ini pindah ke sini. Berarti kita tulis 10M kuadrat plus 10M, 20 ke kiri berarti min 20, tandanya tetap besar. Oke, nah kalau tipe seperti ini dibagi 10 semua boleh, boleh. Berarti ini jadi M kuadrat, ini M, ini min. Lah ya, jadi soal seperti ini Anda harus mengerti perkalian min 2 berarti Kipin tulis M plus 2, M min 1 lebih kecil 0, berarti Kipin tulis M sama dengan min 2, M sama dengan 1. Langkah berikutnya Kipin bikin garis bilangan, min 2 di sini adalah 1. Pakai sama dengan nggak Kipin? Perlu dihitamkan nggak? Tidak perlu. Kenapa? Karena ini tidak ada sama dengannya. Berarti Kipin uji. Masukkan angka 10. 10 plus, 10 plus. Berarti ini jawabannya adalah plus. Habis plus, min plus. Plus, min plus. Karena dia lebih kecil, berarti daerah negatif. Nah, terus cara penyelesaiannya gimana Kipin? Kipin tulis di sini, oke? Ya, area, oke, thank you, oke, lanjut. Kipin tulis di sini. Kalau tadi Kipin geser di sini, ya Kipin geser di sini, oke, Kipin geser di sini. Kalau di sini ada min 2, ada tadi min 2, di sini tadi 1, ini plus min plus, berarti daerah begini, berarti jawabannya penulisannya min 2, ini M, ini 1. Anda perhatikan, kita nulis M-nya tadi berapa? Kita tulis saja. Jangan tergesa-gesa you langsung tutup poin ngomong oh ini tidak mungkin. Jangan, you tulis saja M-nya adalah 3 pangkat X kuadrat min 3X di sini. Anda perhatikan, ini dengan ini min 2 dengan 2 ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin ini bukan karena 2, bukan karena min 2, bukan, tapi karena minus. Oke, ya kalau you ada di ujian skripsi, kalau Kipin yang jadi uji tes kamu di skripsi, misalnya ada perhitungan seperti ini, Kipin mesti tanya. Kipin bukan minta tanya hasil, tapi kan you kenapa kau bilang tidak mungkin? Ya, you harus bisa tidak mungkin ini bukan karena 2, bukan karena min 2, tapi karena minus. Ya, itu yang Kipin kejar. Biasanya kalau Kipin dalam ujian sidang seperti itu. Oke? Langkah berikutnya Kipin ini dengan ini Kipin tulis 3 pangkat X kuadrat min 3X lebih kecil 1. Nah, artinya apa? Jangan panik. 1 ini kita bisa rubah Kipin. X kuadrat min 3X. Kipin ini tidak sama. Logiknya kalau ini A, ini A. Kalau ini A, ini B boleh? Boleh. Nanti pakai log. Ya kan, turun, ya pakai log, no problem. Nanti kita habis ini kita belajar log. Nah, setelah itu 1 ini bisa Kipin dirubah menjadi berapa? 3 pangkat. Nah, makanya kamu harus belajar eksponen, baru ini lengkap ya. Setelah itu kamu nulis di sini kalau sudah sama begini, oh tandanya begini ya. Oke, X kuadrat min 3X lebih. Oke, kalau ini sudah salah satu ruas ada 0, berarti ini sudah oke. Tinggal kamu memfaktorkan X min 3 di sini X lebih kecil 0. X-nya dikeluarkan. Berarti Kipin tulis X sama dengan 0, X sama dengan 3, bikin garis bilangan ini 0, ini X sama dengan 3, pakai ditemukan nggak Kipin? Tidak perlu karena di sini tidak ada sama dengan. Oke, lanjut Kipin, masukkan angka sebelah kanan plus, masukkan 10 plus, habis plus min, habis min plus, lebih kecil berarti daerah negatif, berarti Kipin tulis 0, ini X, ini adalah. Ya, inilah mengenai pertidaksamaan. Oke, ya Kipin minta izin dulu untuk minum ya, dan thank you ya. Oke, jadi kurang lebih pertidaksamaan ya, pertidaksamaan untuk teorema ini Kipin anggap mengerti ya.
Tapi Kipin punya satu yang di step biasanya di UI apa gimana itu ada pernah keluar permainan seperti ini ya, angkanya antik. Coba Anda perhatikan, Kipin kasih langsung ini masuk ke logaritma ya, supaya tidak panjang lebar. Ada soal seperti ini, Kipin catat ya. Jadi Anda tahu apa nih, seperti konsepnya itu sudah Anda menguasai. Anda sudah menguasai konsep. Seperti konsep di sini ada soal seperti ini. Coba Anda perhatikan ya. Di sini sebenarnya kalau dipikirkan sederhana. Nomor 8 Kipin kasih ya. Kipin tutup. Kipin punya 4 pangkat X min 3. Di sini ada 9 dipangkatkan 2 min X kalau tidak salah ini. Soalnya lebih kecil di sini adalah 0,6666 titik-titik. Di sini adalah 9 min X. Ya. Jadi Anda tidak perlu panik. Waduh, sudah kok di luar konteks Kipin. Kita sudah di luar konteks. Oke, Kipin bilang begini ya. Pada waktu di Kipin belum mengajari mengenai dasar mengenai 0,66 sekian. Tapi Kipin boleh skip dulu. Kipin kasih logiknya gini. Kita belajar mengenai deret infinite. Tapi di VT awal-awal Kipin ada namanya infinite ya. Mungkin tapi bahasanya masih kurang enak ya, karena baru pemula main TikTok ya, main gasak-gasuk aja. Kipin tulis gini, di dalam infinity, dalam jumlah sum infinity itu kita pakai A1 min F logiknya gitu ya. Kipin bilang gini aja, nggak usah panjang lebar. Kipin tulis gini, kalau Kipin punya 0,333, ini jadikan fraction pasti 3/10 min 1. Berarti 3/9 sepertiga. Anda punya kalkulator, Anda cek. Yang kedua, kalau Kipin punya 0,55555 titik, Kipin tulis 5 10 min 1. Kalau sudah ngerti, langsung aja tulis 5/9. Apa maksudnya Kipin? Gini kasih. Yang kedua berikutnya next, misalnya Kipin punya 25. Ya, Anda perhatikan. Kalau ini angkanya 1 yang kembar, berarti 3/1 kembar itu artinya 10. 10 minus 1, 9. 5 berarti 5, 10 min 1, 9. Kalau ini 2 digit berarti sama dengan 100. Berarti Anda tulisnya 25/100 dikurangi 1, 9. Ya, sebentar, ada dari TikTok sebentar. Oke. Ya, sertifikasi. Oke, thank you ya. Untung Kipin lihat di sini ya. Jadi knowledge ini Kipin knowledge di sini. Berarti kalau ini 2 digit, berarti 25/100 min 1. Oh, gitu ya, Kipin kasih lagi 0,464646. Anda coba pakai kalkulator. Oh, yang kembar 2 angka ini berarti 46/99. Sudah, enggak usah panjang lebar. Ini logik, ini bermain logik. Kipin kalau 3 angka 0,125 berarti kita nulis 125/3 digit berarti 1000. 1000 min 1 berarti 999. Terus Anda bilang gini, enak Kipin langsung tulis itu 0,33. Tapi kalau ini 4,033 ya nalar toh. Misalnya Kipin punya 4,033 Kipin tulis 4,3333. Ya Anda harus nalar. 4,33 kan nulisnya 4 ditambah 0,333. Berarti artinya di sini 4 ditambah 0,33 itu artinya 3/10 min 1, 9. Berarti artinya 4 ditambah 1/3. Nalar. Anda harus nalar. Jangan mau dibohongi sama soal. Kipin nggak suka. Kipin kasih lagi. Coba Kipin kasih satu lagi tipnya seperti ini. Kipin kasih. Kalau misalnya Kipin punya ya, jadi Kipin belum menjawab seperti ini ya. Ini untuk Anda belajar untuk level olimpiade itu juga bisa. Misal Kipin punya di sini ada. Kipin aku punya 4,0252525. Ayo, ya Kipin tulis gini. Aku punya 4,02525.
logiknya itu kan harus 0, berarti Kipin boleh di sini nulis 4 ya, Kipin tulis saja 4 ditambah ya kan, 4 ditambah 0,025 Anda kok sama nih, konsepnya harus 0, tapi ini ada 0,0 Kipin ya, Anda harus cermat, artinya 0,25 dibagi 10. Nah, setelah Anda tahu gini, Anda pasti, oh kalau ini 0, sudah 0, itu statement awal. Berarti Kipin bisa tulis ini 4 ditambah, oh 2 digit, berarti 25 per 99 per 10. Berarti Kipin bisa tulis 4 ditambah 25 per 99. Ya, ini logik. Jangan mau dibohongi sama soal. Ini kan Anda harus bisa menguasai seperti hal begini. Oke? Nah, setelah Anda bisa tahu ini, baru Kipin tulis di sini ya. Kalau aku punya Kipin hapus ya, Kipin supaya langsung ini. Kipin tulis lagi di sini 4 pangkat X min 3. Di sini 9 pangkat 2 min X lebih kecil 0,6666. Titik-titik di sini adalah 9 min X. Anda mengerti? Berarti kesimpulannya ini kita bisa ubah menjadi 6 per 10 min 1 berarti 9. 6 per 9 artinya 2. Ya. Loh, di sini 2 per 3, di sini tidak ada, enggak tahu. Itu nanti aja, yuk jangan bingung. Kita tulis baik-baik, kita tulis 4 ini Kipin tulis menjadi 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 2x min 6. Ya, Kipin enggak gopo di sini. Kipin tulis 2 pangkat 2x min 6. Dapat dari mana 2x min 6? 4 tuh 2 pangkat 2. 2-nya dikali x, 2-nya dikali min 3. Setuju ya? Belajar di eksponen. 9 Kipin tulis di sini. Ya, kalau enggak ngerti Kipin tulis 3 pangkat 2 Setuju? Baru Kipin tulis di sini. Kembali lagi 2 per 3. Di sini Kipin tulis 9 min x. Lanjut Kipin tulis. Di sini Kipin tulis 2 pangkat 2x min 6. Di sini Kipin tulis 3 pangkat ini dikali berarti 4 min 2. Oh, Anda lihat baik-baik. Di sini gimana Kipin kok bisa jadi ini ya? Punya konsepnya enggak? Kira-kira punya konsep enggak? Kira-kira di sini. Nah, kira-kira bisa dijadikan seperti ini? Bisa. Anda perhatikan ya. Kipin bisa rubah begini. Di sini 2 per 3, di sini kita kasih 9 min. Ini nggak tahu soal dari mana, ini pintar, yang bikin pintar. Kipin bisa balik. Kipin tulis 2 pangkat 2 x min 6. Ini artinya Kipin boleh tulis per 3 pangkat 2x min 4. Setuju? Kipin, kenapa kok bisa begitu? Nanti Kipin bilangnya. Ya. Kipin kenapa kok Kipin bisa nulis ini? Kamu perhatikan di sini. Kamu perhatikan di sini adalah ini kalau dibagi ini berarti ini kalau naik ke atas berarti pangkatnya berubah. Pangkat 2x berarti jadi min 2x, pangkat min jadi plus. Makanya harus belajar mengenai eksponen. Oke, setelah itu Kipin tulis gini. Kalau di sini berarti Kipin bisa nulis Kipin bisa tulis di sini adalah 2 per 3. Cukup lumayan Kipin bilang ini. Anda perhatikan di sini cara penulisannya bisa ndak digabung. Anda perhatikan di sini ya. Di sini benar ya. Ini x ini min 3 ada 2 min 6 kok tidak bisa menjadi ini. Kita lihat ya. Kita lihat baik-baik. Kita nggak bisa dipecah begini. Kipin tulis satu lagi. Kipin tulis di sini 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat min 6. Kipin tulis lagi di sini pecah dulu ya. Kipin pecah dulu. Di sini 3 pangkat 2x pergede aja deh. Di sini 3 pangkat min 4. Oke? Kipin pecah dulu. Di sini Kipin tulis 2 per 3 pangkat 9 min x. Kipin tulis pecah dulu satu bagian supaya Anda ngerti ya. Coba Kipin cek dulu ya, apakah pangkatnya ini benar ya. Kipin lihat dulu
pangkat X min 3. 3 min, oh my god, makanya Kipin bilang ini 3 min X ya, ini 3 min X, makanya Kipin bilang ini ada yang sesuatu, ini 3 min X, berarti di sini tidak. Kenapa ya, kenapa? Yuk harus mengerti, bukan asal karena tidak bisa mengerti. Ini yang membuat aneh ya. Jadi Kipin bisa tahu sesuatu yang nalar yang salah ini loh, gak bisa dijadikan satu ya, berarti ada yang salah. Ini loh 3 min X, setelah kalau ini 3 min X berarti 2 kali 3 berarti ini 6, ini 2 X. Nah setelah itu Anda lihat, oh 3 pangkat 6 min 2 X, berarti di sini adalah 2X min. Kalau 2X min 6 berarti secara garis besar Anda pasti bisa kelihatan, oh pangkatnya sama, berarti ditulis 2/3 pangkat 2. Nah sekarang, oh sudah sama Kipin. Kalau sudah sama gimana? Kita tulis 2X min 6 lebih kecil 9 min X. Betul? Betul? Anda sudah asik bikin begini. Terus sini pasti benar. Salah. Tulis salah. Kenapa salah? Nah ini yang perlu Anda note. Ini biasanya gangguan. Ini gangguan. Anda harus tahu. Oh ini sudah sama Pipin. Kalau sudah sama, kalau lebih kecil. Anda harus punya konsep satu. Kalau sudah sama, iya langsung. Tapi Anda harus punya satu note lagi. Kalau sama, dia lebih besar sama dengan 1, tandanya tetap. Kalau dia lebih kecil 1, antara min 1 sampai 1, berarti tandanya ini. Jadi Anda nulisnya, Kipin tidak dihapus supaya Anda bisa mengerti. Kipin tulis 2X min 6 dibalik 9 min X. Ya, jadi Anda harus ngerti. Pangkat 2 juga bisa, masa iya gak bisa pangkat 2? Oh bisa ya. Kalau pangkat 2, coba Anda mengerjakan nanti kalau pangkat 2 ya. Nanti Anda coba buat pangkat 2, Anda kerjakan pangkat 2, kira-kira nanti bisa equationnya sama. Nanti Anda coba bisa nanti arahnya ke logaritma. Ini kita belajar masih bermain di eksponensial pertidasamaan. Jadi arahnya tidak bercampur di logaritma. Nanti kalau setelah kita belajar mengenai logaritma, pertidasamaan ekstra logaritma, nanti semuanya konsepnya itu dipakai. Jadi ini ada ujung-ujungnya, oke? Ya, Kipin tulis di sini 2X min 6 lebih besar daripada 9 min X. Min X-nya pindah ke sana, berarti ini 3X. Di sini min 6 pindah ke sana jadi 15, X lebih besar. Kipin bilang begini. Kipin, di sini Kipin balik. Kalau nggak dibalik gimana? Nah, kita lihat. Nah, tadi kan Kipin bilang, oh, jadikan aja pangkatnya bernilai 1. Bagaimana caranya bernilai 1? Kipin tulis di sini. Di sini aku punya 2/3 ya. 2X min 6 ya. Kipin ulang nanti ya. Nanti Kipin ulang. Anda mau yang berpangkat 2? Oke, Kipin ulang. 2/3 di sini 9 min X. Oke, Kipin dah hapus ya. Di sini kita bermain di sini ya. Kalau aku menganalisa, oh kalau ini sudah sama. Aku kalau menganalisa begini. Oh kalau ini sudah sama, tandanya sama. Ya, tapi ini lebih kecil 1. Berarti Kipin balik 3/2. Ini pangkat min 2X. Ini kalau di sini 3/2. Pangkat min berarti X min. Kalau sudah, yuk punya konteks, yuk punya note. Kalau ini tandanya begini ya tetap dengan syarat harus lebih 1. Kalau lebih 1, oh ini kok lebih kecil 1. Pasti aman. Ya, setelah itu kita nulis min 2X ditambah 6 lebih kecil ini X min 9. Hati-hati, X-nya ditaruh di mana? Jangan bilang kamu taruh di sebelah kiri. X yang lebih kecil itu dipindah. Berarti X min 2X pindah ke sana 2X, min 9 pindah ke sana 6 plus 9. Mungkin ada bilang, enggak
guruku selalu X-nya taruh ke kiri, boleh, enggak masalah. Tetapi tingkat kesalahannya itu lumayan. Ya, yang smart yang bisa lolos, yang sedang-sedang itu yang kasihan. Oke, jadi Kipin usahakan supaya you punya konsep, ya, you punya konsep. Oke, berarti Kipin tulis di sini X ditambah 2 ini 3X, di sini 15, maka ini X 15 bagi 3. Anda perhatikan sama enggak dengan yang ini? Oke, lanjut ya. Tadi bilang kalau ini 2. Kipin ulang lagi, kalau ini tadi 2. Oke, Kipin ganti, berarti ini 4. Oke, berarti Kipin tulis di sini 2X min 4. Oke, berarti sini tidak bisa ditulis 2X min 4. Kita tulis, tidak apa-apa kita tulis ya, supaya bisa mengerti Anda. Kita tulis di sini ya. Kita tulis di sini adalah 2/2 pangkat 2X. Di sini 2 pangkat min 6. Di sini Kipin tulis 3 pangkat 2X. 3 pangkat min 4. Lanjut. Kipin tulis ini Kipin bisa gandeng 2/3 pangkat 2X. Di sini Kipin oper berarti menjadi 3 pangkat 4. Di sini 2 pangkat 6. Oke, Kipin tulis di sini 9 min X. Nah, sekarang Kipin tulis di sini 3 pangkat 4 ini 81. Kipin tulis di sini. Ya, Kipin taruh di sini. Ya, Kipin tulis di sini. 2/3. 2/3 pangkat di sini Kipin tulis adalah 2X. Berarti di sini 81. 2 pangkat 6 berarti 64. Oke, berarti di sini ditulis 2/3. Lebih kecil dari 2/3 pangkat 9X. Ya. Nah, teorema kalau misalnya A pangkat Fx, A pangkat Gx, ya, ini hanya punya satu slope. Artinya tidak mempunyai koefisien. Tapi kalau ini aku punya koefisien, caranya gimana? Ya, jadi kalau Anda belum belajar mengenai logaritma, yuk pasti kesulitan lah di TOEFL ini, pasti kesulitan. Ya, jadi makanya arah ke sini, makanya Kipin mengatakan Kipin sudah bisa punya konsepnya. Ini tadi arahnya sudah salah. Ini bukan 2. Ya, gitu ya. Logiknya ya. Jadi nanti kita belajar logaritma, baru kita mengerjakan ini. Oke, lanjut ya. Jadi Anda bisa cek dulu nanti ya. Kalau mau diganti 2 boleh. Oke, Kipin lanjut ke logaritma. Oke, sebentar ya. Oke, jadi tampilannya seperti itu. Ya, kita langsung masuk ke logaritma supaya bisa lengkap recordnya ya. Oke, tidak panjang lebar ya, mungkin Kipin agak sudah capek ya mungkin ya. Kipin lanjut ya mungkin ya, sebentar lagi. Kipin tulis di sini, sorry Kipin tidak bisa baca satu persatu. Sama pertidaksamaan logaritma. Kipin masuk di sini. Kalau aku punya A log Fx, ya, oh aku ini lebih besar, A log Bx. Oke, ini Kipin tidak masuk di konten ya, tapi di live aja nanti berseri ya. Aku kalau mengerjakan ini konsepnya sama, Fx lebih besar dari X. Kalau dia lebih besar, lebih besar. Kalau dia lebih kecil, ya, kalau dia lebih kecil, nggak pakai sama dengan deh ya. Kalau dia lebih kecil, tapi Kipin kasih soal ada sama dengan, karena ada maksudnya Kipin supaya kamu nutnya ngerti ya. Kalau dia lebih kecil, ya dia jawabannya lebih kecil ya, dia jawabannya lebih kecil. Kalau dia lebih besar, dia lebih besar, lebih kecil, sama dengan ya, sama dengan. Tapi ya ada syarat. Syaratnya apa? Nah, di sini
ya. Kita memakai ini syaratnya itu adalah fx-nya, gx-nya harus lebih besar 0. Ini yang jadi permasalahan Kipin tulis. Kenapa Kipin ngasih soal di sini kata sama dengan, supaya bisa indeks ke sini. Kalau Kipin nanti kasih soal tidak sama dengan gini ya, tidak sama dengan, nanti kamu pikir oh ini berasal dari sini. Jadi ya, oke ya. Jadi walaupun ini soal sama dengan, di sini adalah tidak sama dengan. Ini konsep. Oke, Kipin lanjut berikutnya. Ini kalau syaratnya ini ya, Kipin kasih yang berikutnya. Kalau aku punya A log fx lebih besar daripada A log fx. Sebentar ya, sorry, ini fx ya. Terus yang berikutnya di sini A log fx. Kalau di sini lebih kecil daripada A log gx. Kalau dia ini lebih besar, maka fx-nya Kipin tulis dibalik gx. Oke. Kalau ini Kipin balik berarti fx-nya lebih besar. Kalau dia lebih kecil berarti Kipin balik lebih besar gx. Pusing kan Anda? Loh, kok gini? Syaratnya apa? Syaratnya tetap sama. Fx-nya, gx-nya lebih besar 0. Tapi Anda bilang, loh kenapa kok ini lebih besar, lebih besar, lebih kecil, lebih kecil. Ini lebih besar, lebih kecil, lebih kecil, lebih besar. Anda ngerti? Harus ngerti. Berarti ada yang salah. Ini kalau tandanya tetap, kalau ada tanda ya. Jadi kalau Kipin mengerjakan, kalau Kipin kasih intonasi ini kalau A-nya di sini, ya Kipin tulis. Kalau A-nya di sini, antara Kipin tulis adalah, ya jadi ada maksudnya. A ini kalau dia lebih besar satu. Ya, jadi jangan asal nulis gini. Kalau ini tandanya dibalik, kalau ini A-nya antara. Nah, Anda harus mengerti. Ya, antara sama logiknya adalah -1 sampai. Oke, jadi Anda harus mengerti di situ. -1 sampai 1. Ya, logiknya seperti itu permainannya. Kipin langsung kasih contoh soal, misalnya Kipin punya nomor 1 yang sederhana aja dulu. Supaya Anda bisa bikin kata persyarat itu apa sih Kipin? Untuk bikin persyarat itu gimana? Kipin kasih. Kipin punya 3 log. Ya, di sini ada 2x min 4. Di sini lebih kecil 1. Kita bikin. Ya. Secara bertahap kita bikin, mungkin sebentar lagi kita angkat ya. Oh, logiknya ini harus ada log. Kita nulis 3 log. 2x min 4. 1 ini kita lihat kalau ini 3, berarti ini 3. Di sini. Oke, aku nggak ngerti Kipin. Lewat, nanti Kipin kasih log kan. Kalau ini 3, berarti ini 3 log 3. Kipin kalau ini 2. Ya, oke. Kalau ini 2, tetap aku nulis 3 log 3, tapi 2-nya di sini. Setuju? Kipin ulang ya. Kipin ulang. Kipin, kalau umpama ini tadi 1, Kipin tulis adalah 3 log 3. Ya, tapi kalau ini 2, ini tetap 3 ya, 3 log 3. 2-nya Kipin tulis di sini. Oke, habis itu. 2 ini harus pindah ke sini. Berarti Kipin tulis 3 log 2x min 4 lebih kecil 3 log 3 pangkat 2. Kipin tulis. Supaya Kipin nggak tulis 9. Anda belajar 9 itu dari mana nalarnya? Kipin tulis 3 pangkat 2. Dari mana? Ini loh panah. Oke, jadi punya alurnya. Terus artinya kita nulis 3 log 2x min 4. Di sini lebih kecil 3 log 9. Artinya teorema ini kita bisa memakai yang di atas. Oh, dia kalau lebih kecil ya lebih kecil. 2x min 4 lebih kecil. Kalau lebih kecil ya lebih kecil. Berarti Kipin tulis 2x di sini 13. Kipin naikkan ke atas. Berarti artinya Kipin tulis ya 2x lebih kecil dari 13. Berarti Kipin tulisnya x lebih kecil dari 13. Gini tok ya Kipin. Oh, ada syaratnya. Jangan lupa
ada syaratnya. Ya, jadi jangan asal bikin, ada syaratnya. Syaratnya apa Kipin? Kipin bikin syaratnya adalah di dalam log itu harus lebih besar daripada 0. Berarti 2x lebih besar dari 4, berarti x lebih besar. Ya, kalau x lebih besar daripada 2, berarti Kipin tulis ini harus diiriskan. Kipin tulis x ini 13/2 lebih kecil berarti sebelah kiri. Oke, terus kita nulis ini x2. Nah, 2 itu di sini. Betul? Lebih besar daripada 2 itu di sebelah kanan. Makanya cara penulisannya ini jelek. Jadi Anda harus merubah, Anda harus mengerti. Nah, kalau ini sudah lebih besar, terus Anda lihat antara ini dengan ini, hasilnya adalah ini. Nah, ya, berarti Kipin bisa mengatakan di sini himpunan penyelesaiannya adalah, ya, di sini adalah 2x, di sini 13/2. Ya, kalau Kipin mengatakan ini tidak terlalu sulit. Oke, jadi konsep permainannya, formulanya seperti itu. Kipin kasih satu lagi, ya. Kipin kasih satu lagi supaya Anda bisa mengerti. Coba ya, Kipin lanjut geser ya. Thank you. Ya, tapi Kipin tidak bisa baca satu persatu. Kipin coba kasih yang konsep yang terbalik ya. Jadi konsep permainan logaritma sama dengan pertidaksamaan eksponen itu sama ya. Jadi Anda tidak usah dibingungkan. Oke, lanjut ya. Kipin kasih contoh soal nomor 2. Kalau misalnya Kipin punya di sini adalah 1/2 log. Di sini Kipin kasih x kuadrat min 3 lebih besar. Ya, lebih besar 0. Kalau lebih besar 0, Kipin gimana lah langkahnya kok lebih besar 0? Ini nulis aja. You nulis gini, berarti Kipin boleh tulis setengah log, oke? X kuadrat min 3 lebih besar, tidak peduli. 0 ya tulis kok 0. Aku tulis setengah log setengah. Tidak peduli ini mau 0, mau setengah, mau 1, mau 2, tidak peduli. Pokok kalau ini setengah log setengah. Terus Kipin tulis di sini setengah log, ya. Ini x kuadrat min 3, 0-nya naik ke atas berarti setengah log setengah pangkat 0. Kipin tulis kalau kamu sudah bisa mengerti, you tidak perlu nulis ini, you bisa langsung nulis gini, setengah log x kuadrat min 3 lebih besar dari setengah log. Ya, jadi ini hanya penulisannya aja supaya Anda bisa langsung tindakan bagaimana yang harus dilakukan. Nah, kalau umpama sudah seperti ini, kita perhatikan, Anda perhatikan. Kalau ini lebih besar, jangan Anda nulis x kuadrat min 3 lebih besar 1. Jangan, Anda jangan tulis itu 1. Jangan. Karena ini setengah, berarti ini harus dibalik. Terus Anda bilang, Kipin, bisakah diakal seperti eksponensial? Jadi supaya kalau tandanya dia lebih besar semua. Bisa. Tetapi Kipin bila mengatakan, kalau Kipin ubah seperti itu, nanti Anda berupa mindsetnya di dalam pertidaksamaan ininya, nanti kalau di dalam log itu berupa perperan. Jadi khusus untuk log, Anda harus menguasai. Oke, ya, bukan tidak bisa. Kipin bisa ubah setengah jadi 2 pangkat min 1. Pangkat min 1-nya pindah ke sini, nanti dicoba. Ya, nanti kita kalau mau dicoba jawabannya hasilnya sama. Kipin tetap memakai setengah. Oke, lanjut Kipin tulis harus salah satu 0. Kenapa? Karena ini equation kuadratik. Kalau dalam kuadratik salah satu ruas harus 0. Anda bisa belajar di serian inequality. Satunya pindah sini, langsung Kipin tulis x min 4 lebih kecil 0, difaktorkan x min 2, x plus 2 lebih kecil 0, Kipin tulis x sama dengan 2, x sama dengan min 2. Bikin garis bilangan min 2, di sini 2, dihitamkan. Kenapa? Karena ada sama dengan. Oke, dihitamkan karena ada sama dengan, masukkan angka 10 plus, masukkan 10 plus min plus. Lebih kecil berarti daerah negatif, tetapi ada syarat. Ya, syaratnya apa? Di dalam akar ini x kuadrat min 3 lebih besar. Kipin kok gak ada sama dengan? Ya, tidak ada sama dengan. Walaupun ini ada sama dengan, dia tidak boleh ada sama dengan. Terus kita bikin di sini, biasa jadi para murid
menghitung ini susah, no problem. Perkalian min 3 itu berarti min akar 3, X plus akar 3 lebih besar 0, berarti X sama dengan akar 3, X sama dengan min akar 3. Arti yuk harus mengerti akar 3 itu sekitar 1 koma, min akar 3 juga 1 koma. Berarti Kipin bisa tulis di sini. Di sini adalah Kipin naikkan ke atas saja ya. Kipin agak perbesar begini ya, Kipin geser agak perbesar seperti ini ya. Di sini ada min 2 tadi ya, min 2. Di sini adalah 2 tadi. Oke, jawabannya begini kan. Yang ini berarti Kipin tulis min akar 3 berarti daerah sini. Oke, enggak pakai sama dengan. Akar 3 berarti daerah sini. Kipin uji. Masukkan angka 10. Masukkan 10 plus. Masukkan 10 plus. 10 di sini. Habis plus min. Habis min plus. Karena diminta lebih besar berarti daerah positif. Kalau daerah positif, arseranya mana? Ini. Nah, ini yang dipakai. Oke ya. Jadi bukan jawabannya min 2 sampai 2. Berarti HP-nya adalah Kipin tulis min 2 X sampai dengan min akar 3. Yang satunya adalah akar 3 X di sini. Oke. Ini konsep dalam pertidaksamaan logaritma ya. Kipin kasih satu soal lagi ya, habis Kipin angkat ya, tak kasih satu lagi di sini. Ada soal variatif ya. Oke. Ya sebentar Kipin kasihkan nomor 3 ya. Soalnya Kipin masih kurang sedikit ya, masih kurang sedikit. Oke. Nomor 3 Kipin kasih di sini ada 2 log ya, 2 log X min 3 ya, ditambah oke gak cukup tempatnya ini ya, sebentar agak besar ini ya, Kipin hapus saja sini ya. Ini agak besar sekali, ini agak besar sekali ya, thank you ya yang sudah hadir. Oke, Kipin nggak bisa baca satu persatu. Nomor 3 di sini ada 2 pangkat 2 log X min 3 oke, ditambah 2 log di sini adalah 2x plus 4 oke, di sini lebih besar 3 pangkat 9 log 2. Anda harus mengerti ini caranya gimana. Oh sorry, bukan 2, 4 ya, ini 4. Soalnya kok gila ini, ditambah 2 log ya X min 4. Nah, Anda harus mengerti ya. Teorema seperti ini berhubungan dengan persamaan logaritma. Makanya untuk mengerjakan pertidaksamaan persamaan logaritma itu harus Anda menguasai. Langkah pertama Kipin tulis apa? Soal ini bilangan naturalnya sama. Kalau bilangan natural sama, berarti Kipin bisa gabung menjadi X min 3 kali 2x plus 4 1 ya. Ini log ini Kipin bisa gandeng, bisa gabung karena naturalnya sama. 2 sama-sama 2 berarti di dalam ini berarti dikali. Kipin kalau ini 2 ini 3 gimana? Gak bisa digabung. Kipin kalau ini 2 ini 4 gimana? Bisa digabung. 4 ini bisa kita jadi 2 pangkat 2, 2-nya pindah ke sini. Setuju ya? 2-nya pindah sini jadi setengah. Nanti Anda belajar mengenai logaritma. Makanya kalau Anda logaritmanya kenceng, logaritma basicnya ngerti, ini logiknya gampang. Ya, ini endingnya cuma harus jadi kiri log, kanan log, selesai. Ya, Kipin tulis tandanya tetap lebih besar. Anda perhatikan di sini. Ini 3, ini 9, ini 4. Anda perhatikan. Kipin tulis di sini. Aku punya A dipangkatkan A log B. Itu adalah nilainya. Setuju ya? Di situ ada tulis 3 pangkat 9 log 4 Kipin. Jangan bingung, Kipin kan sudah bisa. Kipin tulis di sini 3, 9 ini mau ndak mau ini adik ini harus sama angkanya. 9 Kipin tulis 3 pangkat 2 log 4 ini Kipin tulis 2 pangkat 2, 2-nya ini bisa
Kalau duanya bisa dicoret, berarti ini logiknya pada 3 pangkat 3 log 2. Berarti ini artinya berdasarkan teorema ini bernilai 2. Kalau ini bernilai 2, berarti sekian ini 2 ditambah 2 log X min 4. Oke, lanjut Kipin tulis 2 log X min 3. Di sini 2x min plus 4 tulis. Supaya ini bisa digandakan, tadi kita sudah bilang endingnya kiri log, kanan harus log. Di sini gak ada log, jangan takut, jangan takut. Boleh Kipin tulis di sini 2, di sini tulis 2 log. Kalau di sini 2, maka ini 2 log 2. Nggak peduli di sini depannya angkanya berapa. Oke, ditambah 2 log X min 4. Kalau Anda sudah smart, Anda sudah ngerti, tidak perlu nulis 2 log 2, tapi langsung nulis 2 log 2 pangkat 2. Ya, tapi ini kita belajar histori aja supaya konsepnya masuk. Kipin tulis 2 log. Langsung ini Kipin expand, X kali 2X langsung Kipin tulis 2X kuadrat, setuju ya? Min 6X plus 4X berarti min 2X, min 3 kali 4 min 12, setuju ya? Min 6X plus 4x berarti min 2x, setuju? Langsung Kipin tulis di sini 2-nya naik ke atas, berarti Kipin tulis 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log X min 4 supaya Anda mengerti. Lanjut Kipin tulis, berarti Kipin tulis lagi 2 log, di sini Kipin tulis 2x kuadrat min 2x min 12 lebih besar 2 log, karena ininya sama ya, sama-sama. Berarti 2 log bisa digabung, 2 pangkat 2 ini berarti 4 dikali X min 4. Habis gitu nilainya adalah Kipin tulis 2 log ya, 2x kuadrat min 2x min 12 lebih besar daripada, oke, Kipin tulis di sini 2 log 4x min 16, karena ini 2 netralnya lebih besar daripada 1, maka Kipin nulisnya di sini. Ya, Kipin geser. Oke, thank you ya yang sudah hadir. Kipin bisa baca satu persatu. Berarti Kipin nulisnya di sini, Kipin tarik ke atas. Ya, Kipin tarik ke atas sana. Ya, Kipin tarik ke sana. Oke, ya, Kipin tulis lagi. Kalau Kipin tadi tulis 2 log, ya, Kipin tulis lagi 2x kuadrat. Oke, min 2x min 12 lebih besar daripada 2 log 4x min 16 ya. Kalau sudah seperti ini kita langsung nulis 2x kuadrat min 2x min 12 dia lebih besar dari 4x min 16. Selesai. Terus langkahku gimana Kipin? Ada syaratnya dong. Tadi kan ada syaratnya. Di dalam ini lebih besar 0, di sini lebih besar 0. Kipin nggak usah pakai yang ini, sama aja. Yuk pakai konsep yang ini aja ya. Jadi Kipin tulis kalau namanya kuadratik salah satu ruas harus 0, berarti ini 2x kuadrat. Kipin langsung ya, 4x pindah sini berarti jadi min 6x, min 16 pindah sini jadi plus 4 lebih besar 0. Oke, Kipin langsung ya, semuanya tak bagi 2 aja. Berarti Kipin tulis x kuadrat min 3x plus 2 lebih besar 0 difaktorkan x min 2 X min 1 perkalian 2 jumlahnya min 3. Kipin tulis di sini X sama dengan 2, X sama dengan 1, dibikin garis bilangan 1 dan 2. Setelah itu Anda uji, masukkan tanda plus ya, masukkan angka 10 plus, habis plus min, habis min plus. Mau tahu dari mana plus min plus? Anda belajar dulu di inequality Kipin di serian. Oke? Lanjut Kipin, yang diminta adalah lebih besar 0, itu adalah daerah positif. Oke, habis itu kita ada syaratnya. Ya, syaratnya apa? Nah, kita tulis. Syaratnya kita posisinya begini, kita tulis dong. Syaratnya kita nulis. Ya, Anda nggak usah pilih. Syarat 2x kuadrat min 2x min 12 lebih besar 0, berarti x kuadrat min x min 6 lebih besar 0. Anda tulis X min 3 X plus 2 lebih besar 0, berarti Kipin tulis langsung ya. Di sini ada min 2, di sini ada 3,
masukkan 10 plus min. Plus lebih besar berarti daerah positif. Oke, yang berikutnya Kipin tulis di sini ada syaratnya lagi. 4x min 16 lebih besar 0, berarti 4x di sini adalah 16, x-nya di sini adalah 4. Kipin tulis di sini. Ya, ini cukup lumayan ya. Kipin tulis garis bilangan ini dengan ini Kipin gabung. Oke. Satunya posisinya di sini. Ini 1, di sini 2. Boleh ya? Kipin kecilkan. Di sini 1, ini 2. Setuju ya? Ini 1, ini 2. Ini daerah sini kiri. Nah, Kipin tulis yang ini ke kanan. Setuju ya? Terus Kipin tulis di sini. Ini ada 4. 4 itu daerah sini. Kipin tulis 4 itu daerah sini lebih besar 4. Ini nulisnya jelek. Harusnya nulisnya gini. Ini 4 di sini. Ya, sebenarnya begitu tulisannya. X lebih besar dari 4 berarti daerah sini. Berarti Kipin tulis ya, Kipin tulis daerahnya adalah yang kena arsilannya adalah ya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 4 X lebih besar dari 4. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk cara pertidaksamaan logaritma ya. Jadi untuk kali ini Kipin mohon pamit ya. Semoga keterangan ini latihan live ini mungkin bisa membantu Anda dalam pemecahan pertidaksamaan eksponen dan pertidaksamaan logaritma. Dan terima kasih yang